Aku Nuti dari Cinemax dan Livepod. Hari ini wawancara Mbak Ajeng dari Bioskop Online dan Mas Hanung sebagai produser. Oke. Pertanyaan pertama kepada Mbak Ajeng dari Bioskop Online. Ini saya ada listnya. Oke. Untuk Mbak Ajeng, terlepas dari animo masyarakat yang tinggi terhadap film Jasmam, adakah alasan pribadi yang menarik diri Mbak Ajeng untuk bersedia melayangkan di platform Bioskop Online? Alasan pribadinya adalah karena saya anak dan saya ibu, karena memang saya itu dibesarkan oleh ibu yang juga bekerja, berkarir, mandiri, independen, kuat. Oh, itu gambaran mama saya tuh gitu banget lah ya gitu. Jadi ketika, dan itu yang menjadikan saya hari ini gitu ya, saya tuh kebentuk banget sama mama. Jadi ketika pas dihadirkan gitu ya sosok ibu yang seperti ini gitu ya, ibu dengan kelemah lembutannya gitu, dan aku banyak reflect sama kata-katanya mamaku di balik kekuatan dan kemandiriannya dia. Disinilah aku paham bahwa yang kuatnya itu tuh di luar gitu, tapi deep down inside apa yang terjadi itu ya sebenarnya kayak biasa gitu ya. Dan sekarang ya waktu pas aku jadi ibu ya mirip gitu sama beliau, aku baru mengerti semua yang beliau lakukan gitu. Jadi waktu pas kita misalnya marahin anak gitu, kayaknya tuh galak apa segala macam, tapi tuh deep down inside tuh kan lembutnya tuh keluar kan, itu kita sebenarnya berperang juga di dalam gitu kan. Jadi ya itu yang akhirnya capture di aku sih gitu. Sisi luar, dan begitu nonton itu sebenarnya gini sih, dan itu yang buat aku ngerti. Jadi pada saat situasi dibalik baru kerasa inti dari cerita film ini ya. Jadi ngeliat ini tuh kayak ngeliat dua sisi gitu, Jadi mama dua sisi, aku dua sisi. Potensi apa yang terlihat pada sutradara Jihan yang menurut Mas cocok dia sebagai sutradara film Jasmine? Jehan itu buat saya tuh jenius karena dia salah satu sutradara muda yang apa saja bisa. Dia bisa menulis, dia bisa menyutradarai, dan itu wajib ya. Maksudnya seorang sutradara itu harus bisa menulis. Menulis itu harus menulis skenario, dan secara proper betul-betul menulis skenario. Itu wajib. Apalagi untuk di industri Indonesia yang saat ini sedang mulai berkembang tuh harus wajib bisa menulis skenario. Di samping itu dia juga bisa ngedit, dia dia paham semua teknik editing maupun perangkat yang menyajikan editing, suara, grafis, dia paham semua. Terus apa lagi ya? Dia mengerti teater, mengerti dunia acting, ya kan? Yang mungkin yang dia tidak bisa itu berkomunikasi. Komunikasinya itu unik ya, dia memang sangat unik sekali. Itu aja itu kan. Sehingga dia membutuhkan teman dekat seperti Astrada, dia membutuhkan line producer gitu kan, itu aja. Jadi saya melihat keunikan dia, kecerdasan dia, kejeniusannya dia pada saat dia membuat film Makaim Kami, ya kan. Itu pada saat itu saya memilih dia untuk menyutradari itu, saya deg-degannya luar biasa karena saya sutradara. Saya mengamati pada saat syuting biasanya kan kalau produsernya seorang sutradara kan, terus kemudian dia membanding-bandingkan kan dengan dirinya sendiri, dengan saya sendiri pada saat sutradara, kayaknya saya sutradara nggak kayak gini deh. Shotnya harusnya lebih begini gitu kan, dan dia melakukan itu beda gitu kan. Terus kemudian karena saya tidak yakin, maka kemudian pada saat ngedit saya ambil semua materinya, saya edit, ya kan. Saya kepengen memastikan bahwa film saya selamat gitu. Saya nggak bisa ngedit karena dia mengambil shotnya berbeda dengan gaya saya mengambil shot. Jadi kalau saya main aman, jadi pada saat full shot, setiap shot aktor saya suruh ngulang dari dialog awal sampai akhir, sehingga saya akan mendapatkan gambar yang pilihan shot yang berbeda-beda untuk ngedit, ya kan. Nah, Jehan tidak, dia hanya berdasarkan kebutuhan. Kalau untuk full shotnya dia cuma ngomong, "Ibu, saya mau pulang," udah, ya dia ambil itu aja, gitu kan. Padahal dialognya panjang, gitu kan. Nah, dialog yang panjang yang lainnya diambil di close up ini, jadi dia sudah melakukan editorial thinking pada saat dia syuting, ya kan. Sehingga ketika disambung
Ya nggak bisa, hanya dia sendiri yang bisa. Itu saya udah mulai khawatir. Nah pada saat itu akhirnya kemudian saya menyerah, saya serahkan semuanya kepada Jihan dan saya berdoa. Saya berdoa, benar-benar berdoa, ya Tuhan ini tolong selamatkan ini, semoga ini menjadi bagus. Betul pada saat 1 bulan setelah syuting selesai, Jihan telepon saya, Mas mau lihat editingnya KM Kambing apa tidak? Gitu kan. Saya bilang, oh ya boleh, karena investasi saya ada di sana kan. Ketika saya nonton, betul dugaan saya bahwa semua shot yang dia ambil itu memang ada di pikirannya dia. Jadi saya menemukan sebuah film yang betul-betul luar biasa, ya kan. Nah, hal yang sama dilakukan Jihan di film Ibu, ya kan. Di film Ibu pada saat saya ada di lokasi, adegannya dia bikin begini, wah saya gatel pengen terjun langsung. Akhirnya saya keluar dari lokasi, saya bilang enggak deh, saya daripada saya stres gitu. Dan betul pada saat editing ditinggal lama apa segala macam, ya kan. Nah ini lebih unik lagi, kita udah happy dengan editingnya, ya kan. Terus kemudian udah kita grading, udah kita masuk ke studio tata suara, sudah kita DCP-kan, siap. Artinya kalau udah DCP kan berarti siap cetak banyak dan siap masuk bioskop. Kebetulan pandemi, ya kan. Ketika pandemi akhirnya DCP itu kan menjadi nganggur kan. Padahal sebetulnya tinggal ketika bioskop buka, udah saya bisa tayang. Nah, karena pandemi ada waktu lama, nggak jelas waktunya, tiba-tiba setelah setahun, bayangin itu, setelah setahun, dia langsung telepon saya, Mas mau ngelihat film Jasmam versi yang lain nggak? Waduh, saya bilang gitu. Terus saya kira, ada ya udah kirim ke saya. Setelah dikirim, jadinya ini lebih mudah gitu kan, maksudnya nggak, sudah ada di sini. Yang punya kamu out, ya kan? Saya stick pada ini gitu kan. Mungkin itu yang dilakukan produser kebanyakan seperti itu. Tapi karena saya seorang produser sutradara itu kan selalu melihat suatu hal yang perfect, lebih bagus, shotnya kita ambil, makanya ada take 1, take 2, take 3, take 4 gitu kan, selalu mencari yang terbaik. Dan ini ada DCP take 1, ada DCP take 2. Aduh, jadi ada 2 versi DCP, akhirnya ya sudah, karena saya memilih yang terbaik, ya saya yang terbaik, yang kedua. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi DCP yang lama ya udah hapus gitu aja. Saya mengeluarkan cuma lihat sekitar 50 sampai 100 juta udah hilang deh seperti itu. Jadi itulah keunikannya Jihan Angga. Dan pada saat saya menonton, saya adalah orang yang pertama kali menangis, menangis lah. Yaitu karena gara-gara menonton versi yang kedua. Versi yang pertama sih tetap nangis, ya kan. Tapi versi yang kedua ini itu, waduh ya seperti yang teman-teman semua rasakan gitu. Jadi itu bisa dibilang permata yang tersembunyi. Dia permata yang betul, dia permata yang tersembunyi, tinggal diberikan tempat, tetapi habitat dia tapi memang dia spesies yang khusus, ya kan, spesies yang khusus. Artinya misalnya spesies misalnya kalau saya menganalogikan sebuah ikan air payau, udah. Jadi dia tidak bisa di air asin, tidak bisa di air tawar, air payau. Dan air payau kan sedikit. Kalau air tawar kan sungai kan bisa banyak, danau kan bisa banyak, air laut juga banyak. Air payau kan ikannya sedikit, maksudnya khusus gitu air payau. Nah itu maksud saya adalah seperti itu. Jadi kalau orang seperti Jihan itu kemudian diambil terus ditaruh di sebuah entitas air tawar, udah dia nggak bisa apa-apa. Ya itu yang terjadi. Mungkin ada sifat dari karakter ini ya sama karakter dari Ibu Christine yang bisa dijabarkan. Karena biar bagaimana ada pasti ya tidak sama karena latar belakang beda, tapi ya saya harus bisa masuk dan menerima karena kalau udah belum bisa menerima konflik itu kan belum bisa menjalankan ibadah. Justru biasanya kalau ada adegan yang biasa sudah keluar dari karakter, sudah masuk untuk karakter, terasa maka saya sampai tidak seperti ini gitu ya. Itu tentunya saya kasih alasan seperti kenapa tidak seperti ini. Jadi di lapangan itu
Yes, pasti ya. Sama sekali tidak Mbak. Ibu gimana ya ini kan apa? Gimana ya pasti. Jadi yang ibu maksudnya juga bahwa Jihan sangat percaya dengan apa yang saya lakukan, yang saya rasakan. Kadang-kadang memang meski itu tidak bisa ditemukan, ya. Pada saat sudah dijalani, karena pada saat kita sudah menjalankan itu kan semua jiwa raga ya dengan perasaan ini paling hanya 0,001% untuk mengontrol aja itu supaya posisinya kurang pasti kan rasanya bergeser sampai itu tapi sebenarnya itu kan memang pada akhirnya yang saya syukuri bahwa kepercayaan secara kodrat apakah yang paling ditakuti oleh ibu yang dirasakan kehidupan saya pribadi atau itu saya kira saya di sini kemudian sama kesalahannya bahwa saya tidak takut ya karena ada keindahan sendiri gitu pada saat kita menjadi tidak muda lagi gitu ya di perjalanan hidup yang panjang apakah hidup yang indah yang enak yang tidak enak itu semua pada akhirnya menjadi bekal juga untuk kita menghadapi yang ya. Jadi saya tidak tahu karena itu proses yang tidak bisa kita cegah ya. Mau ditarik sama bukan pasti itu akan gitu ya. Jadi udah yang justru yang harus adalah dengan diri kita sendiri justru bagaimana menerima itu dengan ikhlas. Ya, justru pada saat kita bisa menerima dengan ikhlas, sabar dan rasa syukur, maka perilaku menjadi indah. Ya, karena kita menjadi lebih banyak apa ya bekal yang bukan buat diri kita sendiri tapi yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah itu satu berkah ya itu satu berkah jadi apa buat saya itu tabungan ya tabungan kita itu dari biasa kedua yang sekarang kita banyak tabungan ya kita ingin bagi-bagi itu kepada setiap orang yang memang kita temui jadi tidak terbatas pada hubungan darah atau keluarga itu dan pengalaman ya dan disitulah sebetulnya kemudian menjadi kalau dengan hasil perjalanan hidup itu tingkat spiritual kita menjadi lebih tinggi dan berkembang bahkan itu menjadi satu berkah yang luar biasa mendapatkan kedamaian hidup yang sesungguhnya. Rasa wisdom banget. Saya lanjut ke Mas Rani. Rata-rata penonton kan sudah setelah pernah diputar itu rata-rata penonton menyampaikan kerinduan mereka akan sosok ibu. Apakah dapat dikatakan misi pembuatan film ini berhasil atau ada misi lain yang belum sampai? Bahkan pada saat screening di Jogja Film Festival di Jogja pada saat itu ada apa namanya penonton habis nonton itu dia bawa ibunya kemudian dia berdiri kemudian itu speech bukan hanya dia speech bahwa saya akan menyampaikan kepada ibu saya bahwa saya begini sama ibu terus nangis ibunya ada yang begitu jadi pada saat itu saya merasa bahwa ini memang powerful sekali cuma memang ya itu keberuntungan komersialnya memang tidak karena memang putarnya pada saat pandemi memang jadi orang masih pada takut jadi gitu jadi ya memang moga-moga takdirnya ada di bioskop. Iya. Soalnya gini loh kalau di apa ya bioskop itu kan orang kan selalu ngeliat trailernya. Nah ketika ngeliat trailer ini berdasarkan pengalaman ini ya pengalaman penonton yang menonton ya. Jadi mau nonton itu takut. Jadi udah keluar rumah masuk ke mall terus dan naik ke lantai atas cuma mau nonton film yang mau mengingetin ibu. Nah itu yang berat gitu.
kan. Jadi banyak mereka yang skip, mendingan saya nonton film horor gitu kan. Jadi ya kan, jadi bikin nangis. Bukan hanya bikin nangis, kayak mungkin karena semua pada berusaha sama ibunya ya. Jadi ya nggak sih? Iya nggak sih? Jadi sebenarnya mau nonton film, mungkin kalau saya tidak membuat film ini, saya adalah salah satu yang akan menonton. Karena nggak mungkin lah kita nggak punya dosa sama ibu. Jadi saya nonton ini kayak, wah kayaknya saya nonton ini di bioskop saya akan diadili, perasaan saya akan diadili gitu. Gitu sebetulnya. Jadi ya itu saya bilang sama awal-awal saya bilang sama tim marketing, tolong jangan bicara tentang ini film yang akan membuat kamu kangen sama ibu, jangan itu marketingnya gitu kan. Tapi cari yang fun aja gitu, yang lucu ya, apalah pokoknya jangan itu, karena pengalamannya karena pengen kangen sama ibu, pengen inget ibu, nonton film Just Mom, nggak ada yang nonton. Iya betul. Ini malah sedih ya. Sedih banget, sedih soalnya gitu. Kalau itu justru bisa nontonnya di balik selimut. Nah, Muling kalau nangis, di OTT lain kan, bisa di rumah nonton sama ibu, sama ya itu masih bisa. bukan Gitu. sama ibu juga. Dan kontrol ada di penonton. Jadi kalau misalnya sedih, di pause dulu. Oh iya, betul. Kalau di bioskop kan nggak bisa. Iya. Ya betul-betul. Wah, makanya di akhiran kalau ada yang tadi itu ada yang berdiri, setelah itu kemudian emosional, kemudian bicara sama ibunya, itu ada yang terjadi semua. Ini mungkin penonton yang di luar Indonesia penasaran, oh pengen nonton bioskop online itu bisa nggak sih dilihat untuk penonton Indonesia di luar Indonesia? Karena kan yang menarik dari dunia digital, dia nggak ada border negara ya. Maksudnya semuanya pun dari manapun bisa dia misalnya masuk ke Google Store, bisa masuk ke Apple Store, itu kan bisa di-download dari manapun. Nah, paling memang apalagi sekarang kalau dengan misalnya aplikasi di Google Store misalnya, pembayarannya kan udah melalui Google Store, jadi malah even lebih gampang untuk bisa diakses di mana aja. Jadi orang Indonesia yang misalnya tinggal di luar Indonesia mau nonton gampang aja udah sekarang ya. Kemudian ini terakhir, momen-momen mengharukan selama syuting yang masih teringat selama momen. Kalau saya momen mengharukan pada saat preview, ya kan? pada saat preview pertama itu yang di Jakarta, yang Taman Wisata Candi, dengan proyek wisata Taman Wisata Candi. Wah itu momen jadi Pak Direktur Taman Wisata Candi yang dikenal sangat disiplin dan ibarat itu keras ya, sangat keras, terus tidak mudah percaya sama orang. Wah betul-betul emosional. Itu yang versi pertamanya ya, yang belum yang kedua ya. Iya, terus akhirnya versi kedua pada saat itu beliau tidak ikut nonton pas previewnya, tapi langsung datang ke gala premier. Beliau bawa ibunya, gitu kan. Wah dia langsung keluar, ini versi yang lain lagi ya saya lagi. Dua-duanya tersentuh ya. Iya, padahal dia udah siap. Wah dia udah siap, dia nggak dia udah tahu titik-titik di mana ini menangis, saya udah siap-siap. Ternyata beda editingnya, kurang ajar, beda ini editingnya, jadi saya nangis lagi. Lucu. Kalau Bu Kristen mungkin masih ingat lagi. Ada dua hal yang memang pada saat film itu sudah selesai, karena kita sempat break karena pandemi nggak boleh, harus lockdown gitu kan ya, syuting lagi, ada kekhawatiran gitu ya, semua sampai semua minum jamu gitu kan. Jadi harus minum jamu. Dan waktu itu pandemi pertama, soalnya. Khawatir pulang ke rumah lagi ya. Saya pulang ke rumah tuh sampai sudah dianterin sama asisten, saya bilang bisa tak ke Jakarta. Saya nggak enak gitu kan, takut gitu kan, ibu. Lokasi syuting juga diusir, Betul, itu. dan diperbolehkan syuting kan, karena kita kan makhluk dari Jakarta, ya kan, datang ke Jogja, kan lu bawa penyakit tuh. Itu yang agak mencekam. Ya ini tanggung jawab Dan tidak ada yang bisa disalahkan kan, gitu, bahwa yang punya lokasi menolak, iya kita nggak bisa memaksa. Yang bisa kita lakukan hanya minta tolong, udah sampai tolong selamatkan, karena kita syuting baru seminggu, kurang, sisanya masih banyak.
Dan kalau tidak dilanjutkan, investasinya akan berhenti di situ. 1 bulan 2 bulan ya. Belinya 1 bulan. Belinya 1 bulan. Gitu. Aduh. Berat. Jadi ini satu film yang memang penuh dengan perjuangan. Tapi ya yang membuat kita bersyukurnya bahwa akhirnya sudah dilewati dan kita bisa menyampaikan pesan yang tentunya bukan hanya buat penonton, tapi kita mau berkita sendiri bisa malah adalah kita ya itu akan terus ya yang terus kita harus jaga, kita harus jaga. Nonton film Jasma di bioskop online sudah tayang mulai hari ini. Hanya di bioskop online, kalau belum download aplikasinya tinggal ke Google dan Apple Store atau bisa masuk ke dalam website bioskop online www.bioskop.online.